Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian dan channel-channel lainnya ya. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, sahabat RH sekalian, kita kebetulan ada jamuan ya kan? Jamuan kenegaraan. Ya. Terima kasih Prof. Dari Profesor Zil Firdaus Adnan sudah ditraktir tapi nggak hafal namanya secara lengkap ya kan? Zi Adnan saja. Oh, Zi Adnan, Profesor Zi Adnan kebetulan jadi termasuk Gen Z. Oh, Gen Z. Jadi beliau udah lama di Sydney. Kalau kita bicara Sydney kan kita ingat UTS ya kan? Tetapi kita tidak bicara UTS dulu tapi bicara mengenai hal terkait dengan permaafan. Kata mantan Presiden Jokowi akan dimaafkan kecuali 3. Lalu RHCN mengatakan 3 itu siapa? RRT ya, Royce Rismon Sianipar dan Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa, ataukah yang lain. Nah karena itu biar kita tidak menganggap bahwa kita menggosipi orang. Nah ini kebetulan ada 2 RR-nya. Silakan, apakah Anda merasa yang bakal tidak dimaafkan atau tidak? Roy Suryo, Profesor Zi Firdaus, Zi Adnan, kemudian Rismon Sianipar. Oke. Mas Roy dulu atau Rismon dulu? Ya udah, saya dulu nggak apa-apa. Oke, silakan. Jadi sekarang ini inisialnya adalah RRZ. Ya, ini beda tipis kalau dengan Nopal Canggih. Nopal Canggih itu ZZR. Nah, kalau ini RRZ ya gitu. Ya, jadi lucu atau geli. Saya nanti juga ingin dapat pendapat dari Prof Z ya gitu. Soal maafkan itu Prof. Masih lama ini maafan itu lebaran gitu. Kok tiba-tiba ada yang, kalau istilah anak muda, ini jangan sakit hati loh. Anak muda itu istilahnya apa? Banci kamera. Ya iya, ada orang yang banci kamera senangnya pansos. Gak ada hujan, gak ada angin. Tahu-tahu katanya ini wartawan tanya. Gimana bisa wartawan tanya? Wartawan tuh nggak tanya sebelum dia keluarin statement sendiri. Jadi harus diingat, awalnya itu ada sekelompok termulnya Bara JP datang ke rumahnya, dipimpin oleh siapa itu ya, orangnya agak gemuk itu. Kemudian tahu-tahu keluar nggak ada hujan, nggak ada angin nih. Tahu-tahu keluar akan memaafkan kecuali 3 orang. Nah baru setelah itu adalah konpres di sebuah rumah makan Aceh, ya judulnya Aceh apa gitu ya, di Solo gitu. Nah kalau pendapat saya, Mas Refli, ngapain minta maaf atau ngapain maaf dia? Gak ada gunanya dan sama sekali kalau saya tuh nggak butuh maafnya dia. Dan ngapain juga tiba-tiba dia bilang minta maaf? Istilahnya anak sekarang nggak butuh maafmu, ya gitulah. Ngapain juga tiba-tiba bilang maaf? Itu hanya untuk mencari simpati atau mencari pendapat dari masyarakat aja. Udah gitu aja, jadi gak ngaruh. Ya. Mau maaf atau maafkan gak ngaruh. Itu dari saya. Oke, memang agak aneh juga karena pasal colongan juga sebagai lawyer kan. Ya. Jadi sebagai lawyer RRT saya juga mengatakan ngapain ini maafan, karena yang disangkakan itu kepada beliau tidak hanya soal pasal delik aduan, tapi delik umum juga. Kalau normalnya kan delik umum tidak tergantung maaf atau tidaknya dia. Kalau delik aduan menurut saya prosesnya sudah lewat juga. Mestinya ketika dia mengadukan, kemudian ada restoratif justice, direkonsiliasi orang itu tersebut mau terus mengadukan atau tidak. Nah ini gimana? Sudah mengadukan sejak tanggal 30 April, tiba-tiba ngomong tentang memaafkan. Nah, kalau pendapat Bro Rismon bagaimana, yang menyerukan 2026 adalah pemakzulan Gibran? Silakan. Ya, sebelum tentang memaafkan itu, ya 2026 semoga Indonesia lebih cerah lah. Tidak gelap lagi, dikuasai oleh roh-roh jahat. Dinasti rakus kekuasaan memaksakan anaknya yang nggak lulus SMA, nggak pernah punya ijazah SMA menjadi wakil presiden, mengangkangi 3 lembaga negara sekaligus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, MK dan KPU.
Nah, tapi sebenarnya ini lembaga, ini bencana nasional bagi kita. Memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA. Tetapi bencana yang lebih besar adalah apatisme dari warga. Jadi hal seperti ini kalau dianggap hal biasa nanti mencurangi lembaga-lembaga negara, persyaratan baik umur maupun SMA yang nggak pernah ada. Ijazah SMA nggak pernah ada, dan ini menjadi terlembaga dan dilihat oleh generasi-generasi muda. Oh boleh toh, dan sah-sah saja selama lu punya power dan lu punya money, it's fine. So ngapain lu perlu sekolah? Kan begitu. Jadi ini kan mentalitas. Jadi kalau banyak sekali saya lihat pengamat politik di televisi itu seringkali mengeluarkan statement apologi, ya kan? Apologi. Bagi saya ijazah Jokowi udah selesai. Untuk apa? Harusnya dibicarakan yang lebih esensi. Halo, saya yakin lu kalau nggak punya ijazah dulu juga nggak jadi pengamat. Itu loh. Ini kan masalah contoh integritas dari seorang pemimpin. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, kan begitu. Ya, apalagi terkait dengan Wapres Gibran yang nggak punya ijazah SMA, ini kan harusnya ya masyarakat harus turun. Makanya resolusi saya 2026 adalah ya, meskipun saya cuma rakyat biasa, nggak punya power, nggak punya money, ya, tetapi ya saya akan berteriak, saya akan mengamplifikasi seruan itu terus, bahwa memang ya Gibran nggak punya ijazah SMA. Ini harus, mungkin kalau ini terjadi di luar negeri ya, dengan tingkat demokrasi atau keadaban atau literasi kecerdasan yang sangat tinggi, saya yakin Gibran ini bakal dihukum di apa? Ya, Nusa Kambangan. Karena apa? Ya ini jangan sampai terjadi lagi lah, masa pakai surat keterangan yang cuma modal kelas 10 atau secondary 4 dari Ocipak Secondary School. Setelah itu kursus bahasa Inggris kah, foundation studies kah, diploma kah, nggak jelas ya, tetapi pengakuannya sih diploma dan pendidikan tingkat awal plus kelas 1 SMA, masa SMK. Nah, oleh karena itu kita nggak punya harapan lagi sih dari lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan seperti DPR lah, atau apa lagi yang ad hoc itu apa tuh Bang? Entah apalah itu ya, yang mereka dibayar tiap bulan dengan gaji kita untuk mengawasi jalannya pemerintahan, integritas DPR, pemerintahan. DPR, DPD, apa lagi macam, saya nggak tahu Bang tata negara itu. Yang pasti mereka sekarang hidup di bawah kasur, di bawah kasur, di bawah meja. Yang penting gaji 3 bulan, ada proyek, ada markup segala macam. Ya kita sendiri. Jadi pemirsa, ya 2026 kita fokuskan energi kita untuk membuat langit Indonesia menjadi cerah. Ada harapan baru bagi anak-anak bangsa. Ya, jangan memiliki pemimpin yang gampang berjanji, enteng sekali menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, ketika diminta janjinya itu ya dengan enteng. Ya, bicara tentang AI, coding, blockchain, kripto, itu aja diulang-ulangi di 100 kesempatan. Ya, oleh karena itu ya kembali ke masalah maaf memaafkan. Apa urusannya maaf memaafkan? Anda yang memulai ya Anda harus mengakhiri. Gitu loh. Apalagi Anda yang melaporkan dengan pasal 32, 35 Pak Jokowi. Itu ancaman bukan main-main tuh bagi kami. Ya, mungkin bagi Anda itu main-main karena Anda punya power ya, masih sisa-sisa power, apalagi anak Anda itu wakil presiden masih, dan money, dan semua itu kami tidak punya. Ya. Tapi kami masih punya Tuhan, penguasa alam semesta ini yang jauh lebih besar daripada kau. Ya, walaupun saya bukan orang religius, tapi hukum alam itu diatur oleh kekuasaan supranatural yang kau sendiri hidup di dalamnya. Kalau ngomong begitu religius itu artinya. Ya tapi Bang, kalau bawa Tuhan itu religius artinya. Implementasi Bang, bahwa ada kekuasaan supranatural yang kau sendiri nggak bisa lihat, dan selama ini kan kita kan dianggap
itu bahwa kita yang bohong. Atau polisi kemarin waktu gelar perkara khusus kan setengah protes. Bukan kami. Pasal 32 semua 6 pasal itu mulai dari laporan awal tercengang kita semua. Kami kira proses pengembangan penyidikan yang membuat laporan. Ternyata Joko Widodo sendiri. Jadi apapun yang keluar statement, apapun yang keluar dari Joko Widodo, bagi kami seperti angin lalu lah. Ya, dia mau ngomong apa aja itu nggak ada konsistensi. Ya, mulai dari Pak Kasmujo, SMK dan lain-lain, maaf, apalagi pasal. Saya hanya melaporkan peristiwa, padahal pasal juga nama juga. Jadi oleh karena itu kita kan sama-sama belajar. Belajar apa itu? Pola, ya kan, pattern. Kalau orang selalu inkonsisten, siapa yang mau percaya? Kan itu, ya. Jadi ya Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri, dan datanglah ke sidang di PN Solo. Jadi, maupun sidang yang mengkriminalkan kami, memidanakan kami. Jangan sampai Anda nggak datang ketika Anda menggunakan pasal 32 dan 35, ya. Bisa jadi nanti rakyat marah dan memanggil paksa, menjemput paksa Anda dari Solo. Gitu loh. Karena apa? Ya karena Anda menggunakan pasal yang menjerat kami seolah-olah kami kriminal negara, maling uang negara. Ya. Bahwa Anda pakai pengacara-pengacaramu yang segala macam itu, padahal seharusnya jika ijazah Anda asli, ya nggak perlu pakai pengacara, nggak pakai relawan, pakai ini itu tanpa laporan. Nih rakyatku, aku punya bukti otentik, ijazah otentik, selesai masalah. Tetapi Anda bayar semua itu pengacara itu, Anda bayar semua relawan itu, ya, Anda bayar semua reuni-reunian untuk meyakinkan publik yang sekarang tidak mungkin lagi diyakinkan, ya. Kenapa? Satu saja keterangan Pak Kasmujo membantah bahwa dia pernah membimbing skripsi maupun membimbing akademik Anda, itu sudah menggugurkan semua relawan, pengacara, reuni-reunian dan lainnya. Itu Bang. Anda galak sekali seperti Pak Kasmujo, bolak-balik. Ya. Jadi bagaimana Pak Kasmujo, sehat kan sekarang? Sehat. Lihat itu Pak, kenal nggak Pak? Sebenarnya kenal nggak sih sama Pak Jokowi? Oke, kita ada tamu Profesor Z. Adnan dari Australia, baru tiba. Ayo, Dan kemudian tadi kita sempat dijamu, ada jamuan kenegaraannya di sini di rumah makan Padang ini. Prof Z, saya tidak meminta Anda untuk menjelaskan lebih detail soal kasus ini, tetapi apa pengamatan Anda atau pengetahuan Anda terhadap kasus ijazah palsu ini yang Anda pahami? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira semuanya sudah dijelaskan oleh Bang Rismond tadi dan Mas Roy, dan saya sebagai orang yang tinggal jauh dari Kedengaran kok Bang? sebagai orang yang tinggal jauh dari orbit masalah ini, jadi ilmu saya jauh lebih sedikit dibanding Bang Rismond, Bang Roy dan Mas Refli tentunya gitu. Jadi pertanyaannya apa tadi? Ulang lagi? Kita pengen tahu pengetahuan Prof Z Adnan, ya apalah kabar di Australia, apa soal ijazah Jokowi ini, apa yang Anda concern Anda apa sebenarnya dan lain sebagainya, apa aja? Gitu. Apalagi Anda kan sudah memakai topi IKN itu kan. Ya, kemarin ke IKN itu sebetulnya pengen melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Kita kan diharuskan untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin. Ya, dan salah satunya bagi saya adalah melihat langsung ke tempat di mana IKN itu sudah dibangun gitu.
Jadi kenang-kenangan lah gitu. Ya, tentang kasus ijazah, saya kira sudah banyak sekali informasi yang beredar gitu ya. Ya, dan yang kami peroleh dari jauh itu umumnya dari dari sosial media gitulah. Ya. Dan saya banyak sedikitnya mengikuti juga apa yang diperdebatkan di dalam berbagai podcast, di berbagai channel TV dan sebagainya gitu. Nah, yang saya ketahui yang terakhir ini adalah bahwa Mas Roy, Bang Rismond, sama Dr. Tifa itu sudah menjadi tersangka gitu. Betul. Ditersangkakan. Ya. Nah, Ya. dikriminalisasi. Ya, kalau saya bisa bilang dari hati saya sendiri sebagai peneliti ya, Ya. mungkin perlu penyelidikan yang lebih akurat dan menyeluruh supaya kasusnya betul-betul bisa diadili secara Benar. betul-betul Ya. adil dan benar dan akurat begitu. Tapi gini Prof, maaf saya potong. Ya. Dulu kan kita ketemu dan kita ngobrol di Australia waktu itu ya. Ya. Bahkan di UTS ada juga Mr. Sam gitu ya. Kalau di negara Australia apalagi sekarang kita tahu ya Prof Zee Adnan ini berpengalaman selama belasan atau bahkan puluhan tahun ya mengajar di Australia ya, di University of New England ya. Banyak tempat. Banyak tempat ya. Mulai dari Sekolah Angkatan Udara Australia, ya. Melbourne University, Baik. Murdoch University, Ya. Kemudian University of Iya, New England. Ya. Ya. Gini Prof, di Australia pernah nggak ada pemimpin pemerintahan atau kepala negara atau wakil kepala negara di sana ternyata nggak lulus salah satu derajat sekolahnya gitu? Gimana kalau itu terjadi di Australia? Itu semua kita tahu ya, Ya. di masyarakat Australia itu seperti juga sekarang yang kita lihat di siaran-siaran di Indonesia. Baik. Mereka sangat kritis. Iya. Ya, apalagi dari lawan politik. Kita kan melihat ada partai yang memerintah. Baik. Dan partai oposisi. Ya. Dan juga ada independen. Biasanya kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan, Ya. itu akan dikuliti sejauh mungkin gitu. Ya. Dan bisa-bisa menyebabkan kejatuhan pemerintah Nah, gitu. apalagi kalau di sini, Prof, kan sudah ada. Prof juga kebetulan tadi saya menyaksikan ya, Prof menerima satu buku Gibran Endgame tulisan dari Dr. Rismond. Ya, nanti kalau Prof sudah membaca itu dengan detail, ya, waduh saya yakin Prof akan sangat-sangat bisa memberikan makna tersendiri untuk itu. Tahun depan atau beberapa hari lagi lah, tulisan saya juga akan terbit, ya, atau tulisan kami bertiga, ya, dengan judul Gibran Black Paper, yaitu menjelaskan juga tentang perjalanan saya waktu itu, Prof. Oh, iya. Ketika di Australia, ketika tersangka nih kan? sebelum tersangka, yang akhirnya menjadi tersangka, gitu. Sesudah kan dicekal. Ya, sudah itu kan dicekal ya, tapi kan bahannya kan tidak tercekal, bahannya banyak banget, Prof. Nah, jadi kok bisa ya, Prof ya? Moralnya di mana nih, Prof? Di Amerika aja ya, ketika zaman Nixon, ya itu ketahuan mendengarkan bisik-bisik dari lawan politik aja, ya, dengan menggunakan fasilitas negara itu kemudian sudah bisa mundur. Kalau di sini kebalikannya,
gelar perkara kemarin, khusus kemarin, ada yang diusir dari ruangan, tapi dengan bangganya dia mendengarkan, saya dengarkan kok dari bisik-bisik gitu. Itu malah bangga, Prof. Gitu loh. Ini kan konyol banget gitu. Gimana, Prof? Standar moralnya di Australia dengan di Indonesia gitu. Wah, ini pertanyaan yang apa namanya? Mewakili Mas Refli nih, saya mewakili host. Iya, yang cukup apa namanya? Iya, sekali lagi apa namanya? Biasanya kalau di Australia itu kalau ada orang yang sudah didesak demikian rupa oleh media, oleh komentator, oleh itu apa namanya bisa tidak tahan gitu lah. Iya. Dan mereka ada yang mundur gitu loh. Betul. Atau rasa malunya atau keannya macam-macam, bisa karena rasa malu. Rasa malu kan? Salah loh kalau kita nyebutkan keannya. Iya. Bisa karena malu tidak tahan lagi, Iya. atau bisa juga karena didesak oleh partainya gitu. Iya, betul. Ya, jadi apa namanya? Kalau saya kira di negara kita rasa malu itu juga tinggi ya, apa Makanya, namanya, harusnya kan gitu. masyarakat gitu. Kalau di apa namanya, kalau kita baca tentang ilmu komunikasi dan ilmu antropologi ya. Ya. Masyarakat Jawa khususnya termasuk yang apa namanya sangat sensitif terhadap bahaya kehilangan muka gitu. Betul. Dan itu rasa malu tinggi sekali, dan saya kira suku-suku lain juga mungkin degree atau tingkatnya berbeda. Jangan-jangan mukanya sudah nggak ada nih tambahin. Sebelum melanjutkan, Prof, di sana di Australia itu ada nggak presiden terpilih atau mantan presiden punya gerombolan relawan? Relawan apapun masalah junjungannya itu mereka yang maju. Ada nggak relawan di sana, baik presiden terpilih maupun juga mantan gitu, seperti si Andi Asuhan? Setahu saya relawan itu adanya menjelang pemilihan ya gitu. Ya, dan biasanya kalau di Australia ini sepanjang yang teringat oleh saya ya, biasanya mereka menyatakan walaupun saya menang dari partai ini, tetapi saya memerintah untuk semua. Biasanya ada pernyataan begitu. Jadi setelah terpilih masih ada lagi itu para relawan-relawan itu membela yang terpilih atau yang sudah mantan bahkan presidennya. Seperti yang terjadi di Indonesia ini, Prof. Setahu saya saya enggak dengar ya. Biasanya yang mendukung itu biasanya dari partainya atau orang yang pernah dalam partai itu, atau memang pendiriannya sejalan dengan tokoh tertentu gitu. Oh, berarti saya usul nih, Prof. Kalau karena belum ada di Australia, kita ekspor aja Andi Aswan itu. Biar mengembangkan relawan apa di sana ya kan, kita ekspor aja dia. Kan belum ada ya kan. Nah, di sini kan udah banyak ini. Ada Semar, ada Andi Aswan. Bisa kita ekspor itu untuk mengembangkan ternak-ternak relawan di sana. Lanjut, Prof. Iya. Itu, Prof. Jadi ini tadi bukunya ya, teman-teman semua. Tadi secara resmi diserahkan oleh Dr. Rismond, ditandatangani langsung tuh, tanda tangannya, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Diperlihatkan. Bang Rismond. Tanda tangannya. Untuk didiskusikan dengan teman-teman yang ada di Australia. Nah, itu. Tuh, jadi secara khusus karena Prof. Anna nih domisili di Australia,
Ya, buku ini akan dibawa. Silakan didiskusikan ya Prof ya. Iya. Terima kasih. Jadi biar resmi sekarang udah di podcast kan, ketahuan. Jadi gini Prof, apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Kan sebenarnya kan lagi ada 2 case ini ya. Satu case yaitu bapaknya yang memang sudah lengser ya, itu Jokowi, dan sekarang adalah yang mau kita kejar di tahun besok itu beberapa hari lagi itu adalah Gibran ini, gitu ya. Jadi kalau di Australia rasa malu tuh masih ada gitu ya Prof ya. Untuk nggak berani tampil di sini tuh udah benar-benar hilang, mukanya udah nggak ada Prof. Kalau dalam bahasa Jawa tuh mukanya badak gitu Prof. Tapi repotnya badak itu kalau di sini malah jadikan ikon pariwisata Prof. Jadi mungkin dia cocok jadikan ikon pariwisata gitu ya Prof ya. Setahu saya sering dengar itu Ya. apa namanya Istilah. minuman kaki 3 yang Oh, cap badak. Wah, bilang itu iklan nanti Prof. ada Iklan nanti, Prof. ada badaknya Ada katanya. badaknya. Mungkin dia ngikutin itu ya. Jadi dia bangga karena muka badak, jadi ada badaknya gitu ya. Wah, Cap saya kaki 2. saya mendengar iklan itu bukan tentang Gibran lah ya, tapi iya. tentang minuman Oke. anti panas dalam. Iya, iya, iya. Yang dibilang kalau nyari jangan yang palsu tapi yang ada, Ada badaknya badaknya. katanya. Tapi dia sebenarnya gua hatinya panas dalam nih Prof. Gitu loh, hatinya panas dalam, cuman terus menggunakan termul tadi Prof gitu. Waduh, memang ternak ini memang parah itu Prof. Ya. Tapi gini Prof, Prof ini kalau di Australia ya, fak apa yang Prof ajarin? Yang Prof ajarkan? Itu ada beberapa. Ya, Saya pernah mengajar bahasa Indonesia, baik. mengajar budaya Indonesia, Ya. masuk budaya mata kuliahnya waktu itu apa namanya Budaya itu termasuk etika ya Prof ya? budaya tiga negara, Oke. Indonesia, Jepang sama Cina. Baik. Karena Ya. fokus di Australia itu Ya, adalah pengajar yang sudah lama ya, yang dominan Ya. adalah pengajaran tiga bahasa Tiga dan budaya itu, ya. Indonesia, Cina, Ya, dan ya. Jepang gitu. Kalau Prof pengajar itu, kalau di Jepang kan kita ketahui ya, kalau orang malu tuh kan kemudian mereka melakukan harakiri, ya kan gitu. Kenapa di Indonesia nggak ada hara kanan gitu Bro? Nah, ya kan? Itu sen kiri kan. Kenapa ada orang yang sudah jelas-jelas nggak punya riwayat pendidikan SMA, masih ngeyel aja gitu Bro? Itu kira-kira di mana kesalahan budayanya? Atau orang itu tidak berbudaya gitu Bro? Wah, itu apa namanya? Mungkin sebaiknya ditanyakan ke yang bersangkutan ya. Oke. barangkali. Oh betul kalau gitu jawaban dia ya. Ya. Takono sing duwe. Ah, itu kalimat di fufu fafa. Takono sing duwe. Nah, itu ya, makanya tanyalah kepada yang bersangkutan. Bersangkutannya. Itu. Oke. Apalagi Mas Refli? Oke, ya Mas Roy ya, Ya. kita tahu bahwa ini sudah mau akhir tahun ya. Bagaimana perasaan Mas Roy dengan perkembangan kasus ini? Moodnya bagaimana? Oh. Karena bagaimanapun ya lama juga tersandra dalam tanda kutip ya. Ya. Oke, silakan Mas Roy. Ya, sebenarnya semenjak 30 April dan sebelumnya, kalau saya sih senyum-senyum aja ya. Gitu. Mungkin Bang Respon dan Dr. Tifa itu yang harus mungkin menata hati gitu. Kalau saya sih enak-enak aja gitu ya, karena udah pernah dikriminalisasi di tahun dulu, 3 tahun yang lalu. Jadi iya, dalam kasus itu kan sama aja, dituntut dengan pasal pencemaran agama, keputusannya pencemaran nama baik. Lah itu kan konyol banget, nggak nyambung. Joko Sembung bawa golok gitu, nggak nyambung cok gitu loh. Itu loh, iyalah, karena dan begitu diputus bebas, selesai gitu, kan aneh gitu. Jadi artinya kuatirnya juga begini gitu, sama halnya dengan orang-orang kayak dulu Mas Edi ya. Kenapa saya singgung Mas Edi Mulyadi? Karena sesuai dengan topinya Profesor ini. Ya kan, gara-gara jin buang anak waktu itu diputus selesai. Terus sahabat kita
Ya, Saya bilangnya anak buang jin. lah ya, anak buang jin. Ada juga sahabat kita, Bu Mary ya, ponakannya kemudian laras waktu itu di ketika kasus rame-rame kerusuhan. Ya itu sekarang juga dipanjang-panjangin. Jadi kalau menurut saya ya, selama memang masih Pak Prabowo ini mempertahankan TB1-nya itu, ya masih akan begini. Jadi saya kira himbauannya Bang Rismon di beberapa podcast terakhir itu bagus itu. Iya. Iya. Ya sebelum ke himbauan, saya kan udah agak-agak politisi nih sekarang. Himbauan? Orator. Himbauan atau rimbawan? Lain loh ini ya. Rimbauan. Terus negara kita ini benar-benar compang-camping hukumnya ya. Yang istilahnya memang hak rakyat untuk menuntut mantan presidennya atau presidennya untuk tampil secara gentleman menunjukkan ijazahnya dikriminalkan. Padahal di luaran sana banyak sekali yang benar-benar kriminal yang memiskinkan rakyat kecil. Bukan hanya tidak ditangkap, ditemani, mungkin minum kopi lah, main golf, ya kan, kafe-kafe atau nightclub lain-lain. Inilah gambaran Indonesia ini. Ya. Jadi memang sudah sakit, ya. Kalau dulu kemarin ada dibilang Indonesia gelap, sekarang riset Indonesia lah yang paling pantas ini. Riset. Cuma saya belum melihat ada pakar hukum, pakar ketatanegaraan, pakar segala macam bidang. Maksudnya riset Indonesia itu coba kompilasi dalam sebuah buku. Takutnya gagal lagi seperti reformasi 98. Kalau kita Bang, mungkin nanti kita minta pendapat Prof. Zee ya, gitu dengan keilmuan budaya. Kalau kita orang teknik riset tuh dulu 3 tombol di keyboard, Prof. Control, Alt, Del. Nah, gitu. Kalau itu enggak riset juga, tombol power kita cok. Nah, Definisi utuh nanti riset Indonesia di riset start dibuting ulang itu maksudnya apa? Apakah Indonesia bubar atau bentuk negaranya bukan lagi kesatuan tapi federal atau apanya? Ini tolonglah para pemikir, oracle, para bagaimana konsep riset Indonesia ini? kalau menurut Prof gimana Prof? Riset itu Indonesia di riset. Buting ulang. Ada buku yang Ya. sempat dilarang diskusinya. Namanya Di Australia. Ya, Riset Indonesia. Iya. Jadi riset dalam arti bukan penelitian ya. Reset. Riset ya. Riset. Iya. Karena kalau salah tulisan nanti salah juga. Ya toh, kalau riset jadi reset itu Ya. salah. Salah tulisan juga bisa. Ini juga salah nih, Bro. Ini tulisannya Jokowi, pakai C. Belum buka. Belum kelihatan, Bro. Oh, iya. Nah, ini tulisannya Jokowi, bukan pakai C loh ini ya. Jokowi. Terus, Bro. Ya, apa namanya? Kalau mungkin saya walaupun sudah lama meninggalkan Indonesia ya, tapi saya masih melihat situasi dunia sekarang ini. Saya masih tetap setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Dalam arti kalau kita lihat sejarah ya, negara kita ini kan mulai dicita-citakan gitu. Itu ya kalau ada orang melihat masa sejak Gajah Mada gitu ya, tapi Tapi bukan universitas. Hah? Gajah Mada Patih kan gitu. Iya. Gajah Mada, Patih Gajah Mada gitu ya. Iya, katanya ada sumpah Gajah Mada kan waktu itu. Kalau saya melihatnya itu tumbuhnya itu sejak perdebatan antara Bung Karno dengan Pak Natsir. Ya itu sejak itu kan diperdebatkan terus antara kedua beliau ini. Dan kemudian Bung Karno dan tokoh-tokoh lain juga itu kan kemudian menyuburkan gitu ya persatuan dari sebuah bangsa yang selama ini menderita
di bawah eksploitasi, di bawah penindasan gitu ya. Dan dengan perasaan senasib itu kemudian mereka bersatu padu untuk membangun sebuah bangsa ya, sebuah negara di mana mereka hidup bersatu gitu. Ada usaha-usaha untuk memecah belah oleh Belanda begitu itu. Maksud saya itu setelah RI berdiri gitu. Tapi bangsa Indonesia, orang Indonesia itu ingin berada di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada kerajaan-kerajaan ya seperti Jawa, ada Riau, ada Kutai segala. Kutai ya, yang di Kutai Kartanegara. Iya, Kalimantan gitu. Itu mereka dengan sukarela bersatu menjadi negara Indonesia gitu. Nah, kita bersyukur ini masih ada sampai sekarang gitu. Ya. Jadi saya kira risetnya itu adalah riset Kembalikan ke kemurnian dulu gitu ya, Prof. Iya, artinya tuh kembali ke sebetulnya cita-cita dari para pendiri bangsa kita itu apa gitu loh. Ya. Setahu saya itu yang saya ingat itu adalah bersatu yang kemudian disarikan dalam Pancasila kan. Setuju. Gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemanusiaan yang adil dan Adil beradab. Persatuan Artinya Indonesia, semua bangsa kita itu diperlakukan secara adil dan beradab gitu. Artinya hak manusianya itu dihargai gitu, dihormati. Kemudian ada persatuan Indonesia dipegang, lalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi yang diriset itu adalah bagaimana penyelewengan yang sudah terjadi itu betul dikembalikan ke sana gitu. Setuju. Kalau dalam bahasa orang yang sederhana kayak kita ini, Prof, ada yang ironis tadi. Ya, kalau Prof tadi cerita soal ketika Mahapatih Gajah Mada gitu ya. Justru sekarang ada poin ketika alma mater kami gitu ya. Gajah Mada ini agak tersandera nih, Prof, gitu loh. Tidak bisa memberikan kata-kata yang benar atau kata-kata yang sejujurnya. Padahal mesin AI ya, bikinan UGM kebanggaannya LISA, Lean Intelligence Service Assistant-nya itu sebenarnya sudah menjelaskan siapa dia sebenarnya, atau dia tuh lulus atau tidak. Itu sudah ada jawabannya. Jadi justru malah karena ketidak perfekan ya sikap dari Gajah Mada dalam arti universitas. Itu malah yang tadinya dulu tuh sumpah amukti palapa oleh Mahapatih Gajah Mada itu mempersatukan Nusantara. Ya, karena pakai IKN ada Nusantaranya. Sekarang justru ini ilmu cocokologi nih, Prof. Ya, itu justru sekarang Gajah Mada menjadi persoalan. Dan tadi Prof menyebut dulu ada kerajaan namanya Kutai, Kartanegara. Jangan Kutai. Kita harapkan Kartanegara bisa mempersatukan kita. Ya. Jalan Kutainya tidak. Jalan Kutainya tidak. Nah itu, jadi antara Jalan Kutai dan Jalan Kertanegara. Nah ini yang harus kemudian, ini filosofinya tinggi banget ini ya. Itu kalau dari saya itu, Mas Refli. Iya. Coba, mungkin Risman mau bikin pusing lagi. Ini live ya. Pas banget ya. Iya. Yang satu di Kutai, yang satu di Kertanegara. Betul. Aduh. Ini kebetulan yang sempurna itu. Iya. Wah. Jadi Profesor sih jangan nggak tahu nih. Jalan Kutai itu apa, Kertanegara itu apa. kalau bagi saya definisi riset Indonesia disetting dari nol. Nah, Dari nol semua. Bubarkan kepolisian, penegak hukum itu, ya. Kepolisian dibubarkan, banyak rekayasa. Yang saya tunggu-tunggu tuh, saya udah tuliskan bukunya itu, kalian tahu kan yang paling terkenal, Tito Karnavian, gitu kan. kembali ke setelan aku. Ya kan. Bayangkan begitu ganasnya kepolisian sampai tega memenjarakan 20 tahun. Iya. Kalau orang sudah melakukan itu, he will never change, kalau saya bilang.
pasti lebih buruk orang-orang semacam itu. Gitu. Ya, jadi bayangkan moral kompas dari institusi semacam itu. Ya setidaknya mereka tahu tapi diam kan gitu. Mereka tahu kok itu rekayasa, tapi kebanyakan orang-orang di institusi itu diam. Ada salah seorang penyidik, dia kata, "Bang, jangan diserang semua lah kepolisian." Terus saya bilang, "Kami kan orang baik," katanya, "tapi kalian diam, tahu dan diam." Ya. Berarti kan sama salahnya. Nah, itu loh. Ya kan? Ada kejadian-kejadian rekayasa di tempat kalian, di institusi kepolisian, mungkin di kejaksaan dan kehakiman, tapi diam. Oleh karena itu riset itu penting itu. Ya. Kalau bisa revolusi artinya setting dari nol. Sama seperti kita beli rumah, ternyata buatannya kapur, buatan kapur. Komposisi semennya lebih sedikit daripada kapurnya. Akhirnya berjamur semua, diperbaiki, panggil tukang. Lebih mahal justru merenovasi daripada grounded from zero, buat lagi tiang-tiangnya, konstruksinya jauh lebih murah. Tapi Saya di kira tanah yang sama. di tanah yang sama. Ya kan pas tentu kalian pernah lah mengalami kan kalau KPR perumahan kelas bawah itu ya kan, seperti saya ngalaminya juga. Itu jauh lebih murah itu membangun dari nol daripada menukang-nukangi, memperbaiki, tapi panggil tukang sekarang 100-200 ribu modal sekian, minggu depan bocor lagi, berjamur lagi, terus di sini di bawah juga bolong-bolong lagi, akhirnya mahal. Itu tukang di Klaten sama Jogja tuh 100 di sini 250 Wih, sehari. gitu ya kan. Itu baru tukang. Belum Super tukang. jadi, Belum tukang insinyur. Belum insinyur palsu. nah, saya kira ada gini ya. Kalau saya dulu belajar sistem tak linear ya, non-linear mathematics atau non-linear statistics ya, atau non-linear sistem itu untuk menuju kestabilan baru, dia transisinya itu chaos memang. Dari status quo 1 ke status quo 2 tidak ada jalan lain selain chaos memang. Itu sistem tak linear kan pelajari seperti itu, Prof. Tidak ada cara transisi dalam sistem tak linear, tidak ada cara menuju dari kestabilan 1 ke kestabilan 2 selain chaos. Nah untuk supaya jangan saya jauh-jauh nanti saya dikenakan pasal 160, padahal itu sistem tak linear ya kan. Jadi saya bilang chaos udah mulai tuh si Rismon itu katanya. Padahal kalau mereka buka buku non-linear system ya memang begitu. Gitu loh. Ya. Nah terkait juga dengan bantahan kami dengan buku JWP, ayolah Pak Polisi, kalau memang buku JWP itu enggak ilmiah, tolonglah 20 ahlinya itu yang dipanggil itu mengkompilasi opininya, pembuktiannya, bantahannya dalam sebuah buku, dan itu harus dibaca semua orang seperti buku JWP itu. Salah satu ahlinya konon ngaku dosen UGM ya. Padahal hanya tercatat yang Marga Sinambela itu kan. Iya, itu padahal kata profesor asli dosen UGM. Iya, ya dia tuh satu hari pun nggak pernah jadi dosen. Iya, dan pernah UGM. di salah satu TV, nggak usah disebut TV-nya Ainus ya. Nggak usah ya. Nggak usah lah Ainusnya disebut. Rakyat Joshua Sinambela itu kan. Iya. Nggak usah disebut lagi. Iya, karena dia bilang saya ditanya. Saya tidak tahu dari mana Anda mengatakan itu asli. Iya, ditanya Aiman waktu itu, Anda dosen UGM ya? Diam aja. Itu Ternyata setelah saya konfirmasi ke dosen saya, Iya. tidak pernah satu hari pun menjadi dosen UGM. Masih mending saya dong. Pernah. Saya pernah CPNS-nya UGM dulu. Iya, cuma dia pernah menjadi satu kali narasumber, entah itu pelatihan maupun apalah begitu, non formal. Iya. Itulah Sinambela itu. Meskipun ini perlu nanti ada orang bilang, ngaku-ngaku iya, meskipun saya akhirnya PNS beneran di Institut Seni Indonesia. Jelek-jelek begini dulu saya sekretaris jurusan loh.
dan 10 tahun diisi itu. Jangan Dan- dibilang jelek, Mas. Dan 10 tahun juga ngajar fotografi di UGM, kodenya SPC 212P. Ini mungkin closingnya dari Prof. Oke, Zila. Prof, ya, dari Australia. Ya, Nanti sharing-sharing video ya, Prof, ya, tentang UTS Insert. ya, Insya Allah. ya. Closing statement. Jadi saya mohon maaf tadi saya nggak siap ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namanya Jadi- memang live cuma sering gini kita, Pak. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan ini. Saya selalu mengidamkan Indonesia di mana rakyatnya betul-betul sejahtera gitu ya, dan kebenaran dan keadilan itu tegak. Karena sebagai seorang Muslim, kita itu mendapat tugas selalu amal ma'ruf nahi munkar gitu. Itu hampir tiap Jumat kita mendengar dari khatib itu, ya ayyuhalladzina ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi gitu. Ya, hai orang-orang yang beriman gitu ya. Sungguhnya Allah menyuruh kita untuk ya'muru bil ma'ruf, melakukan hal-hal yang baik, wa yanha 'anil munkar gitu, dan kita berusaha untuk mencegah kemungkaran gitu. Nah, saya mengapresiasi usaha-usaha teman-teman para aktivis yang berusaha menegakkan amal ma'ruf dan berusaha mencegah kemungkaran gitu. Jadi saya hanya bisa mendoakan semoga Allah tetap menolong dan melindungi teman-teman semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, sudah selesai podcast kita dengan tema yang tak terarah. Mulai dari tema RRT tak akan dimaafkan, tiba-tiba balik lagi ke mode awalnya respon ya, termasuk Gibran dan lain sebagainya, tapi juga dilengkapi oleh Profesor Z Firdaus, Z Adnan, dengan tausiah terakhir amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Wah, keadaan aja top. Langsung.